Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, kawan-kawan, para santri, para alumni dan dari berbagai manapun kalian berada. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini Satuan Seluruh Pesantren Babakan akan mengadakan satu kegiatan yang kemudian kita inisiasikan sebagai ngaji online. Ngaji online ini ikhtiar dari para masyayikh, tentunya dari para kiai, bagaimana kemudian keistiqomahan dalam menuangkan khazanah keilmuan itu tetap berlangsung. Meskipun akhir-akhir ini wabah pandemi COVID-19 itu sangat mempengaruhi sekali keberadaan di pesantren tentunya. Tetapi tidak hanya pesantren yang terdampak, lebih dari 180 negara, atau kalau kita update di Worldmeter hampir 1 juta lebih yang suspek terinfeksi positif COVID-19 ini atau lebih dikenal sebagai corona. Dan Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak sudah sekitar 2000-an lebih yang terkena terinfeksi positif. Ini sangat berpengaruh. Bahkan organisasi-organisasi besar sekelas Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah ataupun yang lain sudah memberikan arahan, himbauan serta instruksi untuk beragam aktivitasnya dihentikan. Nah, dampak yang paling nyata dirasakan oleh kalangan pesantren adalah banyak kegiatan semacam istighosah, pengajian, marhabanan dan lain sebagainya itu ditunda bahkan sampai dihentikan. Mungkin kita agak sedikit beruntung karena corona ini berlangsung ketika pesantren sedang memasuki masa-masa akhir tahunnya. Jadi persoalannya tidak begitu pelik, tetapi yang menjadi pelik bahwa di dalam masa akhir tahun pesantren itu biasanya para santri balik atau pergi ke rumahnya, dan ini akan menjadi persoalan baru kembali. Apalagi diprediksi bahwa virus ini tidak hanya berhenti pada di bulan-bulan Maret atau April, bahkan bisa memasuki sampai Juni, dan sebentar lagi biasanya di pesantren ada rutinitas puasa Ramadan atau ngaji pasaran, dan ngaji pasaran tentunya juga berkerumun dengan massa. Maka dalam kesempatan kali ini alhamdulillah Kiai Haji Marzuki Ahal, salah satu pengasuh pondok pesantren Babakan, tepatnya pondok pesantren Muallimin Muallimat, berkenan mengisi waktunya untuk memberikan pandangan-pandangan beliau terhadap persoalan ini. Nah, para hadirin, pertama yang kemudian akan kita kemukakan bagaimana sih wabah ini muncul di zaman Nabi, apakah ada di cerita-cerita hadis ataupun yang lain solusi penanganannya maupun kisah tersebut. Monggo Pak Yai dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua yang mendengarkan kami hormati, terutama para santri, para pemirsa yang kami muliakan. Tidak mengurangi rasa hormat kami, semata-mata kami akan sampaikan sebenarnya hanya secuil harapan, terutama dari pondok pesantren Babakan Jiwa ini, bagaimana solusi yang terbaik, solusi yang tepat dengan adanya virus corona atau COVID-19 ini. Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan oleh
Filistin, fuqaha dan lain-lain, terutama oleh para ulama kita, bahwa virus corona ini atau COVID-19 ini ada yang menyimpulkan, yaitu virus yang digerakkan oleh bangsa jin untuk apa istilahnya, untuk mencoba menggoyahkan iman, terutama iman manusia, untuk mencoba bagaimana supaya manusia jauh dari Allah SWT, bagaimana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, salah seorang ahli tafsir Indonesia yang sudah mumpuni. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa virus ini dikatakan sejenis dan zaman Rasul adalah ta'un atau wabah, seperti yang telah dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia, oleh para tokoh NU dan tokoh-tokoh orang Islam terbesar di Indonesia. Tidak diragukan lagi dengan keilmuan beliau itu. Dan saya juga mendengar bahwa ada yang berpendapat bahwa virus corona ini adalah merupakan tentara Allah, walaupun ada pro kontra sebagaimana yang disampaikan oleh balik yang viral, yaitu Ustaz Uwas. Walaupun memang ada pro kontra, tapi itu pendapat yang harus kita hargai juga. Dan yang terakhir ada lagi bahwa virus corona itu, COVID-19 itu adalah dibikin oleh manusia, merupakan senjata biologis. Nah, semuanya intinya kita hargai pendapat-pendapat tersebut, memang karena memang ada dasar, ada maroji yang dikatakan oleh beliau-beliau tersebut. Namun pada intinya virus ini sifatnya ada dua. Ada virus yang langsung dibikin oleh Allah, wabah yang langsung dibikin oleh Allah. Ini yang dikenal di dalam Al-Quran dengan firman Allah, yaitu dengan lafaz kholaqa. Jadi tanpa campur tangan manusia, tanpa campur tangan makhluk yang lain, Allah bikin langsung. Dan kemudian kesimpulan yang kedua, ada campur tangan manusia atau makhluk yang lain seperti bangsa jin. Itu nanti di Al-Quran disebut namanya, dalam Al-Quran disebut lafaznya adalah ja'ala. Lah intinya ja'ala dengan wasilah, dengan medium. Kalau kholaqo itu adalah hak prerogatif Allah. Nah, kalau kita kaji makhluk itu, jin apakah manusia apakah yang lain, ya, berbentuk hewan atau berbentuk virus, itu adalah makhluk. Dan makhluk itu kembali ada yang menciptakan, namanya Khalik. Nah, Khalik itulah Allah. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa kita harus takut kepada makhluk? Kenapa kita harus sangat takut, sangat stres, sangat berlebihan menghadapi virus ini? Padahal ada Khalik. Ini yang menjadikan gangguan keimanan kita, terutama umat Islam yang hidup di zaman sekarang. Oleh karena itu, saya sedikit hanya memberikan sumbangan, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan dengan kebodohan kita akan sampaikan bahwa pertama, marilah kita jangan takut kepada makhluk, tapi takutlah kepada Allah. Apalagi dengan ketakutan yang betul-betul haqqatuqati, benar-benar takut kepada Allah. Sebab tiap-tiap siapapun yang takut kepada Allah pasti ditakuti oleh makhluk, dan Allah pasti akan kasih solusi.
Dalam Al-Quran disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti akan diberikan solusi. Nah, solusinya intinya kepada Allah. Lalu bagaimana solusi yang terbaik? Nah, karena kita menganut Islam ahli sunnah wal jamaah, maka solusinya ada 3. Yang pertama adalah solusi atau makhraja menggunakan al-amalul badaniyah, gerakan badan. Nah, inilah kemudian yang diprakarsai oleh para medis ya, dengan ikhtiar mereka, kemudian dengan pakai masker, dengan cuci tangan, dengan kebijakan-kebijakan lockdown misalnya ya, kemudian ada steril, kemudian macam-macam lah, kemudian mencari obat-obatnya sampai ikhtiar, sampai kadang-kadang seperti lilin, justru orang yang mengikhtiari juga mati dengan sendirinya. Seperti itu namanya ikhtiar a'malul badaniyah, dengan gerakan-gerakan fisik. Nah, kemudian dalam fikih ini dikenal namanya, orang-orang ini disebut namanya ahlul fuqaha atau fuqaha. Nah, maka muncul fatwa MUI. Fatwa ini disebut namanya fatwa yang kaitannya dengan amal badaniyah, antisipasi. Nah, oleh karena itu kita juga wajib mentaati fatwa-fatwa mereka beliau ini, karena memang ada dasarnya, karena memang beliau ini tidak sembarang orang ya. Nah, tapi kita lupa bahwa ahli sunnah wal jamaah itu ada ikhtiar yang kedua, yang disebut namanya al-aqaidud diniyah, yang disebut namanya tauhid. Nah, disinilah orang saking takutnya corona, sampai orang sehat dengan orang sehat saja tidak boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang tidak berani salaman. Padahal Rasul menganjurkan ketika kita bertemu dengan sesama muslim, kita salaman, kita mengucapkan salam, kita salaman, dosanya akan diampuni. Itu seolah-olah kita takut ya, jadi menafikan hadis Rasul itu. Ini kenapa? Karena tauhid kita mulai tercemar. Dengan apa? Dengan pergeseran takut kepada makhluk, tidak takut kepada Khalik. Nah, oleh karena itu maka sebaiknya ahli syariat ini, MUI ini mengajak ya ahli tauhid bagaimana caranya supaya kita menangani dengan cara syar'i, dengan cara ikhtiar, kehati-hatian, tapi juga dibarengi dengan ketauhidan yang mantap. Nah, itu. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya, kullu da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Orang mengatakan, ya, virus corona ini belum ditemukan obatnya. Sementara di dalam Al-Quran sangat jelas. Firman Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. Intinya Al-Quran diturunkan, di dalamnya mengandung obat. Ini obatnya sudah ada. Obatnya Al-Quran sudah ada. Nah, cuman pertanyaannya, apakah kita ketika menghadapi corona ini bekal dengan baca Al-Quran atau bekal dengan baca YouTube? Yang jadi masalah ini. Sementara orang mencari, akhirnya ditemukan ada yang bawang merah, ada yang bawang putih, ada yang apalagi lengkuas, macam-macam itu ya. Loh, itu sangat diyakini oleh penemu-penemu ini. Ada indikasi supaya jual beli ya, supaya laris, nggak tahu ya. Sampai-sampai ada yang kemudian kita kenal dengan pengobatan dengan cara enzim babi, ya. Kemudian ada dengan otaknya babi. Ada yang barang-barang najis. Nah, itu kalau di produk, ya,
Kalau kemudian ditemukan oleh orang-orang barat, seolah-olah kita sangat yakin bahwa ini akan sembuh. Nah, sementara Al-Quran kurang yakin. Ya, oleh karena itu, kalau kita tadarus Al-Quran 10 orang, Imam Ta'afani 1000 orang, itu pasti akan dibubarkan. Karena apa? Karena tidak membawa keyakinan bahwa di Al-Quran itu ada obat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita kenal di dalam dunia pengobatan Islam itu ada salah satu kitab contoh, yaitu ada kitab namanya Tibbun Nabawi, pengobatan cara Nabi. Apakah kita tidak menggali itu? Hanya kita menggali bagaimana hadis yang hubungannya dengan taun, bagaimana antisipasinya, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana orang tidak bersentuhan, bagaimana kemudian orang diperbolehkan atau tidak melakukan sholat Jumat, cukup dengan sholat duhur saja, sibuk dengan hal seperti itu. Ya, kita tidak sibuk dengan bagaimana Rasul itu menemukan obat-obat tersebut. Sampai Rasul sendiri pernah di dalam kitab ya, diterangkan oleh Imam Ghazali itu, ketika Rasulullah itu mulai menurun kejantanannya, Rasul itu curhat pada malaikat Jibril, dan Jibril memberikan solusi. Ini obatnya, kalau nggak salah pakai burung uskur, pakai burung emprit dengan campur dengan bubur tarin, maka engkau Nabi Muhammad akan perkasa kembali. Itu nanya pada malaikat Jibril. Malaikat Jibril otomatis adalah utusan Allah. Nah, kenapa kita tidak pakai jalan itu? Gimana caranya? Cari orang-orang bukan syafaat, cari orang-orang khawas, cari orang-orang ahli zikir. Itu hanya akan tahu apakah dengan istigharah, dengan mukasyafahnya, dan lain-lain. Ya, saya sedikit bercerita. Ini jadi kenyataan. 1-2 tahun sebelum pondok pesantren di Indramayu, salah satu pondok besar yang sekarang layak ya wala yamut ya. Itu pondok pesantren Az-Zaitun, saya katakan saja. 2 tahun sebelum berdiri, saya sudah dialog dengan Kang Ayibmu. Beliau mengatakan Marzuki di Indramayu bakal ada pondok namanya Zaitun. Ada RT-nya seperti ini. Padahal beliau belum tahu. Tapi beliau sudah tahu. Nanti 2 tahun lagi zaman Pak Harto, saya ngobrol dengan beliau itu, nanti akan ada keributan, yaitu mengenai tanggal 1 Syawal Idul Fitri antara NU dengan pemerintah. Beliau sudah tahu 2 tahun sebelum terjadi. Itu mukasyafah. Nanti solusinya begini. Dan dikasih tahu. Dan nanti kamu dengan Zam-Zami akan menemukan zaman yang sangat tidak enak. Nah, saya bilang, ya bareng-bareng lah dengan ngaibmu. Aja kita dewek orang jangan enak. Ya nggak bisa. Saya kan sudah sepuh. Nah, mungkin zaman ini, zaman ruwet begini. Nah, itu sudah tahu beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sebelum terjadi tsunami kurang lebih 2 tahun atau 1 tahun, saya bertemu dengan Ki Amrin. Ki Amrin mengatakan pada saya, tolong seluruh imam-imam tahajud dan masjid, musola masjid sekecamatan Jolo dikumpulkan di rumah saya. Akan saya kasih ijazah, dan mas kawinnya itu ya aneh. Ketika diberikan ijazah harus ada mas kawinnya. Mas kawinnya itu menggunakan sajam, senjata tajam. Jadi yang punya keris bawa keris, yang punya celurit. Kebetulan saya nggak punya apa-apa. Duitnya golok bapak golok kebon, saya bawa. Itu ada yang punya keris macam-macam. Nah, setelah berijazahkan, diterima senjata tajam, dikembalikan. Baca, namanya Al-Istighosah As-Sughra. Dibaca sehabis subuh dengan maghrib. Saya baca sampai sekarang dengan anak santri. Kemudian yang kedua, saya ke Jawa Tengah, sowan kepada Kiai Dahlan Al-Hafidh, salah satu guru Al-Quran yang ada di Kaliurang itu ya. Beliau mengatakan, Marzuki nanti ini 2 tahun sebelum tsunami akan ada kejadian yang luar biasa. Saya diberi tulisan-tulisan berbentuk fotokopi yang diawali dengan robana, seluruh robana yang ada Al-Quran beliau kumpulkan, kemudian sudah dibaca oleh salah santri. Saya pimpin bersama setiap maghrib. Kemudian setelah siang hari
Itu yang fotokopi, yang salah satu fotokopi itu dibakar kemudian dimasukkan ke dalam air bersih, suruh diminum bersama-sama, insya Allah selamat. 2 tahun sebelum tsunami ada musibah besar dan ternyata terjadi tsunami. Nah kemudian yang terakhir itu Kiai Maktum 2017 kalau nggak salah beliau meninggal. Itu sebelum meninggal itu hampir setiap minggu, setiap Jumat ngobrol kepada saya. Ini akan ada satu musibah yang luar biasa, bukan nasional tapi internasional. Nah, oleh karena itu kita harus punya senjata. Apa senjatanya? Al-Quran. Apa senjatanya? Doa. Apa senjatanya? Takut kepada Allah. Oleh karena itu kemudian saya diberikan ijazah Rihul Ahmar. Itu yang konon di salah satu channel YouTube itu bahwa corona itu ada termasuk Rihul Ahmar. Wallahu a'lam. Itu dikasih. Ini dibaca. Kalau bisa setiap minggu. Kalau nggak bisa 40 hari sekali. Dibaca seumur sekali. Saya baca dengan doa. Nah itu sebelum beliau meninggal dan ternyata terjadi seperti ini. Nah inilah orang-orang yang ada di Mukasyafah di lingkungan kita. Jadi Indonesia itu luas ya, banyak ya, mukasyifin itu banyak. Ini sayangnya pemerintah ya termasuk koalisi besar itu hanya mengandalkan amalul badaniyah. Ya, itu al-aqidiyah agak tergeser ya, maaf agak tergeser. Nah kemudian yang terakhir mungkin yang terakhir yaitu sebut namanya salah satu contoh alal ini. Jika di salah satu desa, kita sebutkan saja desanya ya. Desanya yaitu di Desa Lemah Tambak. Karena kebetulan DKM dan imamnya itu ada pesantren, salah satu alumni di Pondok Pesantren Babakan Ciwari ini. Beliau ingin mengadakan jamaah, itu tidak diperbolehkan. Bahkan dijaga oleh polisi. Bisa mengadakan Jumat harus pakai alat deteksi tubuhnya apakah panas apakah tidak, sedangkan DKM-nya nggak punya uang. Dan kalaupun dia pesen online itu inginnya sampai 1 bulan, jadi sudah meninggalkan 2. Lah solusinya kenapa harus tutup tapi tidak ada jalan keluar? Katanya di rumah katanya. Nah coba kita baca dengan detail zona-zona yang sudah diprediksi oleh MUI terpapar. Ya, yang terpapar itulah yang tidak boleh Jumat. Terpapar ya kita masuk rumah sakit isolasi, tidak boleh keluar. Nah ini orang yang sehat semua akhirnya tidak boleh di mana-mana. Nah itu menghadapi ya katakan ini virus yang kelihatan. Ini beliau tidak menggunakan syariat saja, tapi menggunakan aqaid diniyah dan akhlakul qalbiyah. Jadi zonanya dibagi 3. Anak-anak muda yang sudah dilatih oleh Jepang waktu itu, yang sudah ada bela diri, udah ilmu kanuragan di depan. Salah satu contoh yaitu Kiai Solihin Babakan yang membunuh Jenderal Malabi. Kiai Ali Gombang yang maaf ya, ini pundak sebelahnya sampai semper. Itu karena apa? Karena membawa senjata berat untuk menghadapi tentara Nika, tentara Inggris, tentara Belanda. Itu di depan. Kemudian putra-putra beliau, Gus Holik, Kiai Bulkin, dibabakan. Dan seluruhnya mungkin dari Buntet juga, dari pondok pesantren yang lain. Nah itu ke depan. Tapi ada kiai-kiai yang ditugaskan di musola-musola, di masjid-masjid. Ada yang membaca Ahzab, Hizbun Nasr, Zulbahri, Nawawi dan lain-lain. Ada yang membaca aurat-aurat tertentu, yaitu menggunakan akhlakul qalbiyah, yaitu dengan hati. Nah sampai-sampai beliau kemudian salah satunya yaitu ada ahli spiritual yang cukup dengan bambu runcing didoakan saja itu bisa membunuh tentara Inggris. Itu kan di luar akal. Itu
itu. Jadi kesimpulannya, marilah kita bergabung bersama-sama, bersatu antara ahli syar'i, ya fuqaha, kemudian ahli tauhid, dan digabung dengan ahli tasawuf atau mukasyafah. Gabung jadi satu, bersatu. Mari kita sama-sama, yaitu menghindari dan melawan corona dengan catatan jangan takut kepada corona, kepada makhluk, tapi takutlah kepada Allah. Ya, itu antara lain, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Yai. Ada beberapa pandangan yang saya tangkap dalam kesempatan kali ini, bahwa virus corona permulaannya atau kemunculannya bisa dikategorikan, bisa kemudian virus ini langsung dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau kemudian buatan manusia. Dan ada 3 pendekatan yang bisa mengantisipasi virus corona tersebut. Pertama, menggunakan amal badaniyah, pendekatan fisik, kita pakai hand sanitizer, kita pakai masker, kita melakukan social distancing, kita kemudian beberapa pemerintah misal melakukan lockdown, ataupun yang paling keras melakukan herd immunity misalkan. Dan kemudian kedua, menggunakan tibbun nabawi atau dan yang ketiga itu menggunakan akhlakul qalbiyah. Ini saya rasa sangat penting sekali untuk masyarakat mengetahui secara umum. Tetapi yang kemudian menjadi persoalan, ternyata virus ini tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan, tapi juga pada masalah ekonomi dan lain sebagainya. Kalau misal di beberapa kelas elit ataupun yang lain itu sudah tercukupi ketika ekonomi tidak berlangsung, tapi di masyarakat pada garis kemiskinan di bawahnya itu kadang mereka merasakan betul dampaknya. Jualan tidak laku, kemudian sirkulasi ekonominya tidak jalan, dan lain sebagainya. Kira-kira solusi menghadapi tekanan-tekanan seperti ini seperti apa ya, supaya masyarakat itu bisa pada titik tenangnya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari? Ya, kita harus menyikapi dengan bijak. Kita harus menyikapi dengan hati, dengan pikiran yang dingin. Karena ketika kita menghadapi, kita membutuhkan ketenangan. Oleh karena itu, saya harapkan kepada seluruh masyarakat, khususnya bangsa Indonesia, untuk bersikap tenang. Bagaimana dengan bersikap tenang itu? Yaitu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan banyak berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, kepada terutama aparat, kepada ahli hukum, kepada para dokter, ya. Coba kalau kita akan berpendapat, ya, memberikan asumsi kepada masyarakat, tolonglah dipikir ke depan. Misalnya seperti lockdown, itu kita pikirkan dulu. Kita jangan disamakan dengan Cina, disamakan dengan Spanyol, dengan Italia, dengan Amerika yang sudah siap segala-galanya. Sebab kalau kita hanya lockdown saja, undang-undang di kita pakainya karantina wilayah. Ya, karantina wilayah itu syukurlah tidak terjadi seperti itu, berlebihan. Ya, lebih Cirebon, ya. Baru ada yang terpapar 2 orang, dan beliau alhamdulillah, ya, mereka ini kan dalam karantina, ya, tidak sampai meninggal, ya, mudah-mudahan tidak. Nah, ini menjadi rame, ya, sampai orang Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan Indonesia mengatakan zona merah. Ya. Nah, ini siapa yang memulai ini? Yang memulai itu yaitu pihak-pihak pemerintah. Yang tidak perlu memberikan rasa ketakutan. Nah, maka saya katakan, seperti orang yang sedang makan 5 orang kemudian dibubarkan, salaman tidak boleh pakai tangan, kemudian silaturahmi tidak boleh, tarawih tidak boleh, nanti kondisinya akan terjadi 2 masalah.
Yang pertama adalah karena apa? Perut mereka lapar. I Polri, ya, ASN, maaf ini, Anda itu menjalankan tugas dengan taat itu baik. Itu sebagai wujud bakti Anda kepada nusa bangsa. Tapi ingat ya, Anda digaji oleh rakyat, bisa makan, bisa minum. Dan sementara kalau pedagang kecil saja dibubarkan. Nah, kalau sudah orang itu sudah yang justru berpengaruh terhadap masyarakat. Iya, hanya yang diajak bicara MUI, salah satunya masalah, maaf ya, salah tokoh-tokoh NU yang berkiprah. Yang lain tidak diajak bicara. Keputusan langsung action dilaksanakan. Ini yang terjadi, maka terjadi kontra. Terjadi kontra. Akhirnya masyarakat punya pandangan, kok kiai yang satu begini, kiai yang satu begini. Padahal dalam istilah dunia pesantren sudah biasa beda pendapat itu, dan kita saling menghargai. Kok kalau kiai yang di sini kok diharuskan Jumat, kalau dia di sini diharamkan Jumat, kiainya gimana? Akhirnya membetulkan sesama kiai. Nah, kemudian yang kedua, hukum itu harus sama, ya. Di mata rakyat Indonesia, di pandangan masyarakat Indonesia harus sama. Coba kita lihat, kegiatan agama kita harus segera dibubarkan, ditutup. Sementara pabrik-pabrik yang ada tanah kita seperti Nabati, dengan 8.000 ya buruhnya, sementara dibiarkan sampai sekarang. Mestinya harus sama, jangan nanti-nanti. Nah, tapi itu tuh pemerintah resiko nantinya. Kalau ditutup, nanti dampaknya pengangguran yang luar biasa. Nah, itu makanya bingung. Mestinya harus sama. Kalau masjid ditutup, Nabati ditutup. Itu segala macam apapun bentuk aktivitas. Iya, kalau pedagang Lamongan aja 10 orang dibubarkan, kenapa di Alfamart sampai berjubel? Iya. Dengan alasan sembako. Lah sembako itu harus dimasak, tapi segang nasi goreng itu dimakan. Itu kan nggak adil. Iya. Jadi kita mohon keadilan dari pemerintah, dari yang terkait. Dan ingat itu ya, polisi TNI itu digaji, jadi enak. Mereka nganggur, mereka bertugas enak, tapi kita yang di bawah. Itu. Ya, kemudian untuk yang tadi ya, dengan agama itu tolonglah diajak. Itu ada 3, ada ahli syar'i, ahli tauhid, dan ahli mukasyafah. Ajak duduk bersama-sama, nanti ada solusi. Seperti dulu zaman Pak Harto, togel itu nggak bisa ya, tapi di Cirebon bisa, karena semua 3 orang itu bekerja ya. Pada waktu itu yang bupatinya Pak Dedi itu dengan DPR-nya itu bergabung jadi satu, dengan ulama, kemudian Ayipu di Bang Ayipu itu memanggil seluruh ahli mukasyafah. Bisa. Akhirnya togel itu, penyakit itu bisa dibubarkan, dihilangkan dengan caranya masing-masing. Nah, itu saja. Dan masih ada beberapa pertanyaan yang muncul. Saya kemudian terbesit dari obrolan dengan Pak Yai. Misal, virus ini sebenarnya sangat rentan sekali terhadap kalangan tua, terhadap orang-orang yang secara usia sudah masuk di usia 50-60 tahun ke atas. Di kalangan milenial atau anak muda itu masih punya daya imun yang cukup baik. Tapi yang kemudian jadi pikiran bahwa biasanya orang yang sudah sepuh itu pengen takarrub, pengen mendekatkan diri, tetapi dia kemudian seolah-olah mendapat banyak kekhawatiran karena misal Jumatannya dilarang. Satu sisi dia pengen Jumatan, tapi di sisi yang lain di usianya yang sudah senja, sudah sepuh, masih pengen Jumatan, tapi kemudian dilarang ada beberapa hal. Nah, yang marak memang jadi perbincangan di mana-mana adalah soal itu. Bagaimana menyikapi persoalan seperti ini? Salah satu contoh yang digambarkan oleh adik kita Hasan ini memang ada ya peristiwa yang dialami oleh saya sendiri. Ada orang tua yang umurnya lebih dari 80, ketika akan sholat Jumat itu kemudian ada yang melarang. Katanya, Pak, sudah sholatnya di rumah saja. Beliau mengatakan, saya ini sudah sepuh, tinggal beberapa hari saja meninggal, jadi saya pengen pendekatan diri kepada Allah. Udah di rumah saja, kalau di rumah saya nggak bisa, soalnya saya orang bodoh. Ya sudah, kalau Bapak masuk, maka Bapak harus menggunakan alkohol. Pakai cuci tangan. Dia mengatakan, saya pernah ngaji, alkohol itu ada, sebagian ulama mengatakan najis. Jadi saya bingung.
Nah, maka kemudian kalau mengajak ya bukan secara hukum saja tetapi secara hikmah, filsafatnya fikih. Ini ya. Antisipasi orang-orang yang akan masuk masjid itu misalnya sholat Jumat. Sebenarnya cukup dengan fikih. Contoh, disunahkan sebelum masuk masjid itu mandi. Nah sekarang kita perkuat. Sunahnya sudah sunah mustahab lah. Sudah sunah muakkad katakan gitu. Kalau perlu ada pengawasan di rumah masing-masing. Harus mandi semuanya. Harus bawa. Ya, harus mandi. Itu satu. Ya, setelah mandi kemudian anggota badan yang kotor seperti kuku, rambut itu harus dirapikan, disampo. Sampai Imam Ghazali mengatakan sudah disampo kemudian kalau bisa itu menggunakan minyak rambut. Selanjutnya kemudian berwudu dengan baik. Nah, sementara ini ya orang ini sekarang ini yang nggak masuk akal. Kalau kita batuk kemudian setelah batuk kita tidak boleh menyentuh wajah, menyentuh muka atau menyentuh anggota yang ada di wajah ini, yang ada di muka ini. Itu kan orang tuh refleks kadang-kadang, namanya gatel itu, ya menggaruk gitu. Ya cukup nanti dengan wudhu. Kita anjurkan setiap batal wudhu lagi, setiap batuk kalau bisa anjuran Rasul ditutup, kemudian arahnya ke bawah. Itu kan sudah ada masker dari Rasul ya, tapi kan tidak dijalankan. Lah kemudian orang sekarang diambil itu karpetnya, kita bawa sejadah masing-masing, itu sudah dianjurkan oleh Rasul itu. Bahkan menjadi syarat sholat, yaitu harus suci tempatnya. Kalau suci itu beda dengan bersih. Pakai alkohol kita bersih tapi belum tentu suci. Nah, itu seperti karpet itu. Kemudian dikencingi oleh hewan, tidak kelihatan. Kelihatannya masih baru, itu bisa dikatakan bersih tapi tidak suci. Nah, Islam itu lebih detail, harus suci pakaiannya, harus suci tempatnya, harus suci badannya. Nah, seperti itu. Lah hal-hal seperti itu bagiannya pondok-pondok pesantren nanti diajak masyarakat. Tuh, jadi tidak repot harus disemprot, harus bawa masker. Lah kalau 1.000 orang, 2.000 orang bagaimana, siapa yang menjamin? Itu. Akhirnya jalan keluarnya seperti itu dibuarkan. Jadi ada trauma ketakutan sendiri. Jadi kita ajaklah semuanya, mari kita menghormati ahli hukum, majelis ulama, kemudian organisasi yang ada di NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Tapi juga kita menghormati ulama-ulama yang lain, tokoh-tokoh yang lain. Mungkin ya tokoh pendeta bisa, tokoh masyarakat bisa, tokoh agama bisa. Tolonglah diajak bicara, terutama yaitu ahli zikir. Gitu. Jadi persoalannya bahwa menyelesaikan kasus corona ini bukan hanya semata-mata soal investasi atau kerugian, tapi yang menjadi banyak masalah itu karena pandemi ini akan berlangsung cukup lama, 2 sampai bahkan BIN misal di media sosial mengatakan yang dimuat itu ini bisa nyampe pada bulan Juni, puncak-puncaknya di bulan puasa atau di Syawal. Nah, menyikapi Ramadan biasanya apa yang kemudian diikhtiari oleh pesantren sendiri? Karena kita tahu pesantren di bulan puasa ini kan segala aktivitas menjadi lebih banyak. Ya, kami ajak kepada masyarakat khususnya para alumni untuk mensyiarkan di bulan Ramadan ya. Karena solusinya itu tidak harus berada di rumah, tidak harus lockdown, tidak harus steril, tidak harus macam-macam ya. Ada jalan yang saya katakan tadi, ada 3 jalan itu. Nah, jadi masjid itu kan tempat sujud ya. Ka'bah itu kan pusatnya ijabah, doa apa saja ijabah di situ. Kemudian ada Rasulullah. Ketika ada Rasulullah maka virus tidak akan datang. Rasulullah ada di Madinah sekarang. Nah, untuk mendatangkan Rasulullah, ahli sunnah wal jamaah dengan cara sholawat. Nah, kenapa sholat harus dibubarkan? Apakah nanti masyarakat itu akan mau sholawat sendiri-sendiri? Kan tentu berat. Jadi solusinya bagi kami ini mohon kepada pemerintah ya jangan terlalu membatasi kegiatan-kegiatan agama. Ya, gunakan dengan jalan agama.
Dan kemudian jangan prediksi 3 bulan, 4 bulan seperti di Cina. Tanggal 8 sudah lockdown, sudah dibuka semua. Itu Cina. Komunis yang tidak punya Tuhan ya. Itu. Yang tidak punya Tuhan saja seperti itu, apalagi kita yang bertuhan. Lah prediksi-prediksi itu boleh saja yang namanya ya menggunakan ilmu sendiri. Tapi kita punya ilmu sendiri yang sudah saya katakan. Intinya adalah takwa kepada Allah. Yaj'al lahu makhrajan. Allah akan jadikan solusi jalan keluar. Ya kalau tidak takut kepada Allah, jangan lagi sampai bulan April, bulan Mei, mungkin 2 tahun, 3 tahun akan berjalan terus. Kita tidak mencari solusi kepada Allah, hanya kepada manusia. Kita ini negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Kita jangan meniru seperti Saudi, persis 100%. Kita tidak sama dengan Cina, dengan Italia, dengan Amerika. Tentu pendekatannya dengan pendekatan yang Indonesia, pendekatan yang religius. Ya, jadi kita ajak, terutama kepada pejabat supaya jangan overaction ya. Kemudian kepada polisi TNI juga dengan cara yang begitu saja bisa hilang kalau kesadaran kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak muncul. Beberapa pendekatan fisik, pendekatan badan dan lain sebagainya memang sangat diperlukan, tetapi jangan sampai melupakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya adalah pendekatan ilahiyah, akhlakul qalbiyah itu. Nah, itu kawan-kawan sekalian, mungkin di sesi kesempatan kali ini yang kita bahas terkait persoalan-persoalan COVID tersebut. Mungkin sekian sesi kali ini kita cukupkan. Adapun beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tadi banyak yang muncul di kolom komentar, nanti bisa didiskusikan kembali. Forum ini akan terus berlanjut dari satu masaif ke masaif yang lain sebagai komitmen bahwa pesantren Babakan terus istiqomah dalam mudawahah keilmuannya. Terima kasih. Khairul kalam wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.